Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hadi Ali, SPD, dari SMK Darul Habibi Poltawah, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap kedua di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021, saya sebagai peserta PPG untuk menyelesaikan UKIN akan menyelenggarakan pembelajaran UKIN selama 2 kali 40 menit bertempat di SMK Darul Habibi Poltawah di dalam laboratorium IPA Popes Darul Habibi Poltawah, mengambil materi sifat keperiodikan unsur dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi. Saya M. Hadi Adi dengan nomor UKG 2016-99649043 mempersembahkan video pembelajaran UKIN. Semoga dengan pembelajaran UKIN ini kami dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi, dan mohon saran dan masukan agar pembelajaran kami lebih baik dan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di pembelajaran kimia. Sebelumnya apa kabar dulu semuanya? Nah, ya. Kita berenang dulu sekarang ya. Kita pertemuan terbatas. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bersyukur dulu. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di pelajaran kimia. Dan seperti biasa untuk memulai pelajaran silakan berdoa, dan pada kesempatan kali ini silakan Heri untuk memimpin teman-temannya berdoa. Kita sama-sama berdoa dengan doa Terima kasih kepada Heri yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai, saya cek kehadiran dulu ya. Saya mulai dari Suci Amelia. Hadir ya. Sudah siap belajar kimia, Suci? Ya. Turbatul Askia. Nah, Askia juga sudah siap ya belajar kimia. Siti Rahma. Hadir. Sehat Siti Rahma, sama sekali. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Betul? Triadi, ya, baik. Hadir semuanya. Oke, kalau ada sampah-sampah di tempatnya tolong bersihkan dulu ya, biar kita aman belajarnya. Kalau ada alat-alat kimia, karena kita di lab, kalau ada alat-alat kimia di luar tolong dimasukkan dulu ya. Tolong dimasukkan biar aman labnya ya. Kita tidak memakai alat kimia sekarang karena kita belajar teori dari keperiodikan sifat unsur ya. Itu yang akan kita pelajari sekarang, sifat keperiodikan unsur. Yang pertama saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita ya. Nanti setelah belajar kalian bisa menunjukkan bahwa unsur-unsur ya di kelas di semester 1 ini, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur, kemudian senyawa juga, kemudian unsur-unsur atau atom-atom itu disusun berdasarkan kesamaan sifat, gitu ya. Sifat. Kemudian nanti tujuannya juga kalian bisa menganalisa, ya, menganalisa hubungan antara nomor atom. Nah, mudah-mudahan masih ingat di kelas 10 pertemuan sebelumnya ada istilah nomor atom, nomor massa, ya. Nah, sekarang pelajaran hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur, ya. Keperiodikan unsur ada jadi atom sampai dengan keelektronegatifan. Nanti kita akan bahas. Nah, itu ya. Sekarang yang pertama kita simak video dulu ya, kita nonton
tentang contoh sifat unsur ya, hanya sebagai situng saja. Natrium kita lihat, tonton dulu sebentar ya. Saya ulang saja kalimat-kalimatnya ya, sudah 250. Ini natriumnya, kita di sini tidak punya natrium, ya. Logam natriumnya kita tidak punya, hanya sebagai gambaran saja. Ini dia tidak berani menyentuhnya langsung dengan tangan. Ya, ini hanya sebagai pendahuluan saja untuk pelajaran kita hari ini kita lihat ya. Karena kita belajar sifat periodikan, salah satu sifat tidak lihat saja. Contoh natrium sama kalium. Ya, terlihat itu sifat dari natrium ya. Oke. Ya, kita lihat saudaranya kalium. Tadi natrium, sekarang kalium. Ya, tonton saja dulu. Ini natrium sama kalium. Karena natrium sama kalium ada dalam satu golongan. Ya, sekarang kalium. Kita lihat sifatnya kalium. Ya, itu setelah dijatuhkan ke air, tadi sama seperti natrium, dicoba ditaruh di air, di kalium juga ditaruh ke air seperti ini. Oke, ini sifatnya antara natrium sama kalium. Natrium sama kalium. Cukup sampai di sini. Nah, natrium sama kalium ada dalam satu golongan. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur. Oke. Nah, saya bagikan saja setiap kelompok ya, masing-masing yang ini dua-dua kelompok ya, satu kelompok. Ini biar tidak terlalu capek melihat ke depan, saya bagikan sistem periodik unsur. Ya, di sini ada nomor atom dan nomor massa, kemudian unsurnya. Baik, sebelum kalian berkomentar, nanti ada kesempatan berkomentar tentang video, saya bagikan bahan ajar sama LKPD-nya dulu ya. Nih. Sambil membaca bahan ajar serta melihat sistem periodik unsur. Kemudian tadi ada video tentang sifat natrium sama kalium yang keduanya dalam satu golongan, ya, dikelompokkan dalam satu golongan. Saya persilahkan untuk tiap kelompok menyampaikan apa yang terbayang setelah melihat video, kemudian saya sempat kaitkan bahwa natrium sama kalium ada dalam satu golongan. Nah, silakan, siapa saja duluan, silakan. Dalam video tersebut bahwa ada unsur yang memiliki sifat mirip dalam suatu kelompok. Contoh tadi di video apa? Contohnya natrium dan kalium. Tuh ya, natrium sama kalium sama sifatnya, makanya dikelompokkan dalam satu kelompok. Contoh tadi natrium sama kalium. Oke, ada yang lain silahkan. Dalam video tersebut, dalam video tersebut ada unsur yang bersifat meledak dan menghasilkan arna. Ya, arna. Ya, terus ada lagi? Itu saja. Itu saja. Sifatnya sama, natrium sama kalium tadi. Iya, Ya. sama. Oke. Mungkin kelompoknya Harry terakhir yang belum menyampaikan pendapatnya, ya. Apakah memiliki sifat yang berbeda gitu? Ya. Oh, pertanyaan. Yes. Oh ya, terus apa lagi? Gitu. Oh ya, langsung pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Bukan berbeda, tapi nanti ada pertanyaan yang muncul nanti di pembahasan, bukan berbeda sih. Misalkan kita sampaikan tadi natrium sama kalium, kelompoknya Siti Rahma tadi Husnul bilang bahwa sifatnya natrium sama kalium sama, makanya dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Nah, apakah dari pertanyaan Heri apakah berbeda? Contoh yang tadi natrium kalium bukan berbeda sih, tapi
bukan berbeda sifat, tapi beda kekuatannya. Mungkin ya. Nanti ada istilah masuk ke istilah keperiodikan nanti ya. Oke, bagus. Ini adalah pernyataan awal kalian. Nah, sekarang saya sudah bagikan bahan ajar. Kemudian mungkin bisa akan menjawab dari pertanyaannya Harry ya. Ya, silakan kaji di bahan ajar itu sambil berdiskusi sama teman duduknya saja ya. Oke, silakan berdiskusi. Mencari informasi awal tadi bahwa kelompoknya Usnul dan Siti Rahma mengatakan bahwa tadi contoh natrium sama kalium sifatnya sama, kemudian dikelompokkan dalam satu kelompok. Kelompoknya Asfia sama Suci juga mengatakan bahwa natrium sama kalium punya sifat yang sama, bisa meledak atau bisa menyala dengan api katanya tadi, dan menimbulkan warna gitu ya. Terus dibuat pertanyaan oleh Harry, apakah berbeda? Tadi sama ya, apakah berbeda? Ya, nah, berbedanya bukan berbeda sifat, tapi berbeda kekuatan mungkin ya, kekuatan sifatnya. Nah, sekarang dicari di literatur ada istilah sifat keperiodikan. Nah, perbedaan kekuatan itu mungkin yang disebut dengan keperiodikan. Nah, dibaca di sana sambil berdiskusi, cari sifat periodik itu apa, ya, diskusikan. Akan ketemu nanti sifat periodik itu apa, kemudian sifat periodik itu apa saja, bagaimana keperiodikannya ya, dalam satu golongan dan dalam satu periode. Oke, silakan ya, silakan berdiskusi. Ya, dari sifat periodik itu apa? Nah, dari sini kan ini menentukan dan sudah. Nah, kemudian cari dia sifat periodik itu apa, diskusikan. Oke, silakan diskusi. Cari informasi tentang sifat periodik. Ketemu jari-jari atom terus apa gitu ya. Oke. Oke, sudah diskusi, kita lanjutkan sekarang ke penyampaian hasil diskusi. Ya, masing-masing kelompok silakan saling bergantian untuk menyampaikan hasil pencarian, ya, pencarian informasi dari bahan ajar itu, kemudian sampaikan sekarang ya, masing-masing kelompok sampaikan hasil pencarian informasi dan diskusi kalian. Oke, mulai dari kelompoknya Asfia dulu ya. Silakan Asfia atau Suci, silakan siapa saja. Berdasarkan hasil diskusi kami, Ya, lebih besar Suci jawab. Ya, berdasarkan hasil diskusinya Suci dan Asfia, ya, lebih besar suaranya. sifat periodik unsur adalah sifat yang mempunyai kecenderungan untuk merubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam suatu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, sebelum lanjut Suci, kelompok 3 coba bisa memperjelas atau memberikan masukan atau ada pendapat lain. Jadi kelompoknya Suci menyampaikan bahwa sifat periodik itu apa tadi Suci, coba bisa diulang Suci? Sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk merubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, ya Harry, ada tambahan? Silakan. Mungkin pas. Lebih besar suaranya coba. Mungkin pas ini. Oke, apa tadi? Coba bisa diulang sama ya. Jadi Sifat periodik. periodik itu adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah ya, cenderungan untuk berubah dengan teratur, itu namanya sifat periodik ya. sesuai dengan kenaikan nomor atom. Sesuai dengan kenaikan nomor atom. Oke, sudah anggap kan kecenderungan untuk apa? Kecenderungan untuk berubah secara teratur, itu periodik. Terus, nah berubahnya berdasarkan apa?
nomor atom. Berdasarkan kenaikan atom. Oke, itu namanya sifat periodik. Oke, sifat periodik sudah disampaikan oleh Amel ya, Siti Amelia. Nah, sekarang kelompoknya Siti Rahma sama Osnul. Lanjut, mungkin ada yang lain yang dicari tadi, dapat apa gitu ya. Silakan. Ya, Siti, silakan. Dari hasil diskusi kami, Iya. kami mendapatkan bahwa sifat-sifat periodik unsur itu ada 5. Ada 5. Ya, apa saja? Yang pertama jari-jari atom. Oke, jari-jari atom. Yang kedua energi ionisasi. Energi ionisasi. Yang Ya. ketiga afinitas elektron. Afinitas elektron. Ya, terus. Keempat keelektronegatifan. Ya, keempat. Dan yang terakhir logam dan non logam. Logam dan non logam. Oke. Riyadi, di mana? Apa yang disampaikan tadi sama Siti? Coba bisa diulang. Sifat periodik unsur. Ada apa saja katanya Siti? Ada jari-jari atom, Jari-jari atom. energi ionisasi. Iya, ya tadi sudah disampaikan sama Siti, kemudian dikuatkan lagi sama Riyadi. Bagus. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Sekali lagi, semuanya sekarang ya. Sifat periodik yang ada di sana yang Siti Rahma sampaikan itu apa saja tadi? Jari-jari atom, terus? energi ionisasi, Terus? afinitas elektron, keelektronegatifan. Ini betul sekali tadi yang disampaikan sama Siti Rahma. Sifat periodik itu 5 di sana ditemukan. Saya juga menulis 5 di sini. Ada jari-jari atom, sudah energi ionisasi, afinitas elektron, kemudian elektronegativitas, istilah saya, istilah lainnya, atau elektronegatifan. Nah, sekarang lanjut ya. Tadi kelompoknya Suci sudah, ini Siti Rahma. Nah, itu yang belum. Heri ya. Oke, sekarang kita mulai dari jari-jari atom. Ya, Jadi silakan. Lebih besar suaranya, Heri. jari-jari atom itu merupakan jarak inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Oke, stop sampai di sana. Masih ingat ya di teori atom Bohr ada istilah inti atom, ada kulit atom. Nah, kulit terluar kan itu ada elektron terluar. Jadi jari-jari atom itu yang disampaikan sama Heri itu kaitan sama teori Bohr bahwa dari jarak apa katanya? Jari-jari itu jarak Inti atom antara inti atom dengan di kulit kulit luar. terluar. Oke. Keperiodikannya adalah dalam satu golongan. Nah, ini keperiodikan tadi definisi ya. Sudah jelas ya definisinya jari-jari atom tadi apa ya? Kalau Suci coba ulang apa katanya Heri, kalau Suci sama Askia. Jari-jari atom itu apa? Katanya Heri. Sebelum kita lanjut ya, sabar dulu ya Heri ya. Saya mau cek apakah kata-katanya Heri tadi ditangkap sama kelompoknya Suci. Apa tadi jari-jari atom katanya Heri? Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Iya, bagus. Lanjutlah ke periodikan. Apa keperiodikannya? Sekali lagi, tadi sifat periodik itu berubah secara teratur ya. Ingat ya tadi ya. Oke, sekarang keperiodikan jari-jari sekarang ya. Keperiodikan jari-jari Ya. atom. Silakan. Dan keperiodikan jari-jari atom adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom semakin besar. Oke. Dalam satu Dalam golongan satu golongan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. jari-jari atom semakin besar. Nah, jari-jari atom semakin. Nah, karena Oke, udah. Karena apa? karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Oke, karena jumlah kulit atom semakin bertambah, jadinya jarak inti ke kulit terluar kan semakin besar. Jadi jari-jarinya semakin besar ya, dari atas ke bawah. Sekarang jadi bisa jawab saya tadi ya. Mana yang lebih besar jari-jarinya? LI apa RB? RB. RB, ya itu kan dari atas ke bawah kan semakin besar ya. Berarti yang lebih besar jari-jarinya ini adalah RB. Oke, itu keperiodikan dalam satu golongan. Oke, untuk jari-jari. Oke, sekarang keperiodikan untuk dalam satu periode bagaimana? Nah, ya. Dalam suatu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan Dari kiri ke kanan, oke, kiri ke kanan. Ini di sini ya. Oke, kiri ke semakin kecil. kanan. Oke, stop. Semakin Kecil. kecil. Oke. Kalau tadi dari atas ke bawah semakin Besar. besar. Kalau ini dari kiri ke kanan semakin Kecil. kecil. Gitu ya. Pertanyaannya, saya buat pertanyaan yang terjadi. Kan dari apa? Dari kiri ke kanan bagaimana tadi? Semakin kecil nih. Kecil ya, semakin kecil dari kiri ke kanan. Pertanyaan saya,
Mg sama Si itu dalam satu periode. Mg di sini, Si di sini. Boleh dibantu sama teman-temannya. Mana yang lebih besar, Mg apa Si? Mg. Oke, Mg. Betul. Bagus ya. Nah, itu sifat keperiodikan dari jari-jari. Nah, jari-jari atom dalam satu golongan sudah, dalam satu periode sudah. Nah, saya tanya lagi ya, semuanya ini kan sudah disampaikan sama Hedi sama Riyadi. Untuk jari-jari atom dalam satu golongan, ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin bagaimana? Besar. Semakin besar. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan bagaimana? Semakin kecil. Kecil untuk jari-jari ya, bisa dipahami? Oke, jari-jari atom ya. Nah ini dalam satu golongan ini ya, saya jelaskan di sini. Ini dalam satu golongan Li sama Na sama K. Posisi Li, Na sama K ya. Ke bawah kan? Makin ke bawah bagaimana? Makin besar. Nah, bentuknya seperti ini. Li, Na sama K. Ya, Li, Na, K. Ke bawah ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Artinya Li ini kulit atomnya 2, Na bertambah jadi 3 gitu ya. K bertambah semakin besar jadinya. Ini ya, gitu ya. Oke. Dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Dalam satu periode unsur memiliki jumlah kulit yang sama sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti bertambah. Hal ini menyebabkan tarik menarik antara elektron dan proton semakin besar sehingga dia jadi kecil. Kan semakin banyak elektronnya, semakin banyak tarik-tarikannya. Kalau saling tarikan kan kecil jadinya ya. Lanjut. Kelompoknya Askia. Jari-jari atom sudah kan? Nah, sekarang kita pindah ke terserah Askia mau bahas apa. Adapun sifat periodik unsur bagian kedua itu adalah energi ionisasi. Ya, energi Energi ionisasi kita bahas. ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Coba kelompoknya Siti tanggapi dulu apa yang disampaikan sama Askia tentang energi ionisasi. Ya, silakan. Ia sudah mendengar. Ya. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari satu atom Ya. atau ion dalam fase gas. Dan, sudah dipahami ya? Sekali lagi semuanya, energi ionisasi itu apa? Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam. Nah, sekarang keperiodikannya bagaimana? Energi ionisasi keperiodikannya unsur-unsur yang segolongan. Energi ionisasi makin ke bawah makin kecil karena elektron terluar makin jauh dari inti. Oke, stop. Dari dalam satu golongan bisa ditangkap dari Heri tadi. Saya tanya Heri. Tadi penyampaian Askia. Dalam satu golongan bagaimana energi ionisasinya katanya dalam satu golongan dari atas ke bawah? Yang energi ionisasi tadi kata Askia semakin kecil. Oke, ya. Kalau tadi jari-jarinya semakin apa kalau dari atas ke bawah? Semakin besar. Kalau energi ionisasi Makin kecil. semakin kecil. Alasannya bagaimana Askia? Karena elektron terluar makin jauh dari inti. Nah, karena elektron terluar makin jauh dari inti. Kalau makin jauh sama dari inti kan lebih lepas, lebih mudah melepaskan ya. Lebih mudah melepaskan, jadi tidak butuh energi. Lepas ya lepas saja. Ya, kalau jaraknya agak jauh mudah untuk melepaskan, ya, tanpa energi yang banyak, ya. Nah, jadi semakin kecil berarti semakin kecil energi ionisasi berarti semakin mudah melepaskan elektron. Oke, itu dalam satu golongan. Kalau dalam satu periode bagaimana ya? Dalam satu periode energi ionisasi pada umumnya makin ke kanan makin besar. Semakin ke kanan semakin besar ya. Oke, kalau tadi jari-jarinya semakin ke kanan makin kecil ya. Kalau energi ionisasi kebalikan, semakin ke kanan Makin besar. semakin besar. Boleh kebalikan dari jari-jari ya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Oke, sekali lagi saya tanya untuk energi ionisasi itu apa? Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari suatu atom. Melepaskan satu elektron terluar. Nah, kalau dalam satu golongan periodikannya bagaimana? Makin ke kanan makin besar. Ya, kalau dalam satu periode? Makin ke kanan makin besar. Ya, betul sekali ya. Oke, karena semakin ke kanan daya tarik inti dengan elektron semakin Kuat. Makanya kalau kuat sulit untuk melepaskan.
Ya, butuh energi besar untuk melepasnya. Oke, energi ionisasi sudah, dan betul sekali yang disampaikan sama Asfia. Lanjut, kelompoknya Siti Rahma dan Osnul menyampaikan apa setelah ini? Kan Osnul langsung untuk apa yang mau disampaikan? Terserah Osnul. Mau sampaikan yang mana? Energi ionisasi sudah, jari-jari atom sudah. Dari kelompok saya Ya. saya akan membahas elektronegativitas. Ke elektronegatifan atau elektronegativitas, boleh silakan. Ke elektronegatifan, oke silakan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya. Ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Kemudian keperiodikan sekarang, keperiodikannya bagaimana? Ya, keperiodikannya dalam satu golongan bagaimana? Unsur-unsur yang segolongan, keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil. Karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin apa? Semakin kecil. Semakin kecil. Oke, sama seperti energi ionisasi ya. Oke. Unsur-unsur yang seperiode, Dalam satu periode keelektronegatifannya semakin ke kanan semakin besar. semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Tapi stop sampai di sini ya, batasannya untuk ke elektronegatifan. Karena golongan 8A ini stabil di alam, tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, tapi hanya dalam bentuk unsurnya saja. Yang paling terbesar hanya sampai 7A. Karena bisa diulang, Heri atau Riyadi, untuk keperiodikan ke elektronegatifan dari atas ke bawah untuk golongan, bagaimana ke elektronegatifannya, keperiodikannya? Semakin apa kalau dari atas ke bawah? Kalau dilihat dari Ke elektronegatifan ya. elektronegatifannya Dalam satu golongan. dalam satu golongan, Mm-mm. kalau dia semakin ke bawah, Ya, maka semakin kecil. iya, betul. Karena gaya tarik menarik inti semakin lemah. Ya, terus. Dan kalau semakin ke kanan, Mm-mm. maka semakin besar. Oke, betul. Ini ke elektronegatifan, ya, ke elektronegatifan. Yang ini sampai F saja ya, sampai F itu ada nilai ke elektronegatifannya atas ke bawah, ya. Kalian ada sistem periodik unsur dari atas ke bawah semakin kecil untuk ke elektronegatifannya. Kalau dari kiri ke kanan semakin besar. Tapi sampai F ya, ke F. Sampai golongan 7A maksudnya. Bisa dipahami untuk periodikannya ya. Sudah jari-jari atom sudah. Kemudian energi ionisasi, ketiga ke elektronegatifan. Mungkin satu lagi deh, satu lagi untuk kelompoknya Heri atau siapa saja boleh? Heri sama Riyadi. Silakan Riyadi menyampaikan hasil diskusi dan pencarian informasi sendiri. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk menerima suatu elektron. Nah, kebalikan dari apa tadi? Kalau ini menerima elektron, kalau kebalikan dari ini tadi apa? Ya, energi ionisasi. Nah, keperiodikannya bagaimana? Sekarang Riyadi langsung saja ke periodikannya. Periodikannya yaitu dalam suatu periode Nah, satu periode dulu dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan ya. Ya. Afinitas elektron semakin besar. Oke, dari kiri ke kanan afinitas elektron makin besar. Sama seperti energi ionisasi, sama seperti ke elektronegatifan. Oke, lanjut. Karena jari-jari semakin kecil. Oke, ya. Dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Oke, siap. Itu alasannya. Nah, dalam satu golongan bagaimana? Pada suatu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Nah, semakin Karena jari-jari atom semakin besar. Oke, ya. Itu saja mungkin ya untuk sifat keperiodikan yang akan kita bahas. Langsung kita tes sekarang ya. Nanti kita tes masing-masing kelompok sudah ini ya. Sejauh mana yang sudah kita pahami ya, sejauh kita bahas. Jadi kalian mencari informasi gitu ya. Ya, sebelum kita simpulkan. Nah, lihat nomor atom 14 sama yang SI ya. Atom 14 sama PB yang 82. Mana yang lebih besar energi ionisasinya? SI sama PB. Mana yang lebih besar energi ionisasi dulu? SI atau PB? Mana yang lebih besar?
Si, ya betul, silikon ya. Oke, baik. Bagus ya, berarti bisa ketangkap tuh apa yang kita sampaikan tadi, yang kalian sampaikan bisa diingat. Kelompoknya Riyadi sekarang masih Si sama PB. Ya, mana yang lebih besar jari-jarinya, Si apa PB? PB nih. PB yang lebih besar. Tinggi. Iya, ya. Terakhir Siti, masih Si sama PB. Mana yang lebih besar ke elektronegatifannya, Si apa PB? Si yang lebih besar ke elektronegatifnya. Si semakin bawah kecil ya. Oke, betul. Nah, sekarang dari hasil ini, hasil yang kalian sudah sampaikan, rangkum sekarang jadi kesimpulan. Nah, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Kesimpulan ya. Pokoknya Siti, simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Ya, silakan Siti simpulkan. Bahwa di dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan sebaliknya. Dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, ya. Sifat periodik, Ya. sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, baik. Itu kesimpulan dari Suci Amelia. Jadi sifat periodik unsur itu ada 5. Ya, silakan. Apa saja? Jari-jari atom, Ya, energi ionisasi, ya, afinitas elektron, ya, keelektronegatifan, ya. dan logam dan non logam. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah. Tadi yang pertama kalian sudah memahami bahwa, saya simpulkan lagi ya, saya kuatkan lagi bahwa untuk pengelompokan unsur-unsur itu dalam satu golongan gitu ya, itu didasarkan pada kesamaan sifat. Contoh tadi natrium sama kalium kan sifatnya sama, makanya dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian dalam sistem periodik, dalam satu golongan sama satu periode ada keperiodikan. Ya, tadi disimpulkan benar sekali sama Suci Amelia bahwa sifat periodik itu cenderung untuk berubah secara teratur. Nah, dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Betul sekali ya Suci Amelia ya. Nah, sifat yang cenderung berubah itu disimpulkan sama Riyadi sudah benar, ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan, logam sama non logam. Dan terakhir disampaikan oleh Siti bagaimana keperiodikannya. Jari-jari atom disimpulkan secara singkat. Kalau jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Nah, yang selain itu energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ya, makin dari atas ke bawah semakin kecil dia. Kalau yang energi ionisasi, afinitas sama elektronegatifan. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu disimpulkan tadi semakin apa? Kalau dari kiri ke kanan, kalau jari-jari kecil-kecil. Nah, kalau yang energi ionisasi sama afinitas dan keelektronegatifan semakin besar. Oke. Itu saja untuk kesimpulan hari ini, sudah kalian simpulkan sendiri dan saya kuatkan saja tadi. Itulah kesimpulan yang kita pelajari untuk hari ini. Dan kemudian untuk menutup saya ada 2 soal saja. Ya, 2 soal. Soalnya Heri coba yang pertama. Orang siswa sedang mengamati beberapa unsur. Unsur tersebut reaktif melepaskan 1 elektron. Nah, melepaskan 1 elektron. Reaktif ya, melepaskan 1 elektron berarti 1 elektron berarti ada di golongan 1A ya. Oke, lanjut. Dalam tab periodik, unsur-unsur tersebut dikelompokkan dalam E ya. E. 1A, Li, Na, K, Rb dan seterusnya ya. Kalau D kan 1A harusnya ini ya. Kalau BE, Rb kan 2A ya. 1A, Li, Na. Nah, itu karena dia reaktif melepaskan 1 elektron. Oke, itu nomor 1 betul ya. Oke, nomor 2, pokoknya Suci silakan baca dan jawab. Diketahui Li, Z sama dengan 3, Na sama dengan Z itu nomor atom ya. Ya. Ya, apa Z sama dengan nomor 11 dan ya. K
Z sama dengan 19. Jika diamati dari letak pada tabel periodik unsur, maka A jari-jari atom Li lebih besar. jari-jari atom K. Oke, yang A kan kita lihat ya. 3 sama 19 lihat ya. Mana yang lebih besar jari-jarinya? Li apa K? K. Harusnya K lebih besar ya. Kalau itu jawabannya salah ya. Li lebih besar ya K. Harusnya K yang lebih besar. Jadi jawabannya yang mana itu Askia yang benar? Yang benar adalah energi ionisasi Li lebih besar dari energi ionisasi K. Iya betul, karena kecenderungan sifatnya kan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil, berarti yang di atas lebih besar. Itu saja untuk hari ini, yaitu untuk menguji saja, mengetes sejauh mana pemahaman dari pembelajaran kita ya, dari energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron dan seterusnya. Oke. Menurut kalian pembelajaran kita hari ini bagaimana? Ya, atau ada masukan lain apa? Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apa yang perlu diperbaiki? Silahkan. Ya. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini silahkan masukkan bagaimana menurut kalian. Silahkan. Anu niki. Ya, silahkan. Apa-apa, nyantai. Terus. Para member Ya. dikurangi dengan praktek ya. Oh, harus ada praktik. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Harusnya gitu ya. Oke, terima kasih Hari. Mungkin dari teman-teman yang lain ada? Benar. Siti. Apa mau masukkan? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin jadi masukan biar pembelajaran lebih bagus. Silakan. Siti. Untuk kitanya Ustaz Ya. lebih aktif berbicara Oh, ya, dalam betul. mengungkapkan pendapat. Oke, terima kasih Siti. Oke, gitu ya. Ini masukan ke teman kalian berarti ya. Oke, baru tadi Heri harus diusahakan praktek ya. Nanti kita cari ya materi prakteknya apa ya. Nah, untuk keaktifan kalian juga, ayo sama-sama kita aktif lagi bicara ya. Nyampaikan tidak apa-apa salah. Ya, tidak apa-apa salah. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan. Oke, baik. Itu saja saya rasa sudah kita bahas sifat keperiodikan. Semoga bisa diingat untuk pembelajaran kedepannya ya itu ya. Jadi untuk untuk kehidupan sehari-hari artinya unsur-unsur ini ada di alam. Ya, unsur-unsur ini ada di alam. Kemudian sifat-sifatnya juga ada khas-khas. Kalau sama sifatnya udah dikelompokkan sama ahli segini. Kayaknya itu ada yang kosong, mungkin sifatnya yang sama dikelompokkan dalam satu golongan karena sifatnya sama. Itu aja. Itu ya. Oke, baik. Ada sifat-sifat dari sini kita tahu sifat-sifatnya bagaimana gitu ya. Kalau reaktif berarti kita jangan pegang sembarangan. Contoh tadi di video kan gitu ya. Natrium enggak berani pegang sama tangan karena kemungkinan ada air keluar kan gitu, bisa bereaksi sama air dengan bahaya gitu ya. Gitu. Dari pengetahuan sifat gitu ya, kita bisa bagaimana bertindak terhadap unsur-unsur saja ya. Baik, itu saja untuk hari ini dan sebelum kita akhiri seperti biasa kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang Heri pimpin temannya berdoa lagi ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Heri. Baiklah, teman-teman semua tangannya mohon diangkat. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita agar lebih barokahnya, marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa dengan salawat Nabi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke, terima kasih Heri dan semuanya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita khususnya tentang unsur-unsur. Oke, baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.